Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabatku semuanya dimana saja berada. Insya Allah kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Pada sore hari ini kita akan melakukan repotting dan mencacah atau memisahkan anakan dari indukannya. Aglonema ini sering saya kasih nama Big Papa. Tapi ternyata kalau ditelusuri yang muncul juga borju. Jadi saya kurang tahu apa ini Big Papa atau borju. Ya, jadi kita tidak bisa memastikan apa ini. Tapi yang jelasnya sangat cantik sahabat ya. Nah ini seperti ini. Nah kita akan buka saja dulu, baru kita pisahkan. Nah ini medianya cukup bagus. Cuma agak sedikit karena di bawahnya tidak saya menggunakan styrofoam, jadi sering lembek kalau musim hujan. Ini beberapa hari ini hujan terus menerus tanpa henti, kadang dari pagi sampai sore. Jadi ini agak sedikit rawan juga memang. Dan kemudian kita akan melakukan pemisahan, pencacahan. Ya, saya menggunakan caca biasa saja, tidak ada ilmu yang spesial. Saya hanya memisahkan saja ini supaya lebih cepat pertama pembanyakannya lebih cepat dan bisa dijual lebih murah daripada kita jual lebih mahal rimbun seperti ini. Ini saya tidak melakukan pencucian, saya langsung saja memisahkan satu dengan yang lainnya. Yang tentunya saya tinggal yang penting ada akarnya di situ. Nah, ini bawa akar ya. Kita satu. Jadi kita jadikan berapa polybag nanti ini. Cukup banyak. Ini ternak saya juga lagi teriak ini. Mau masuk anaknya, saya kurung ya. 2. Jadi kayak ini kita tinggal di bawah ini bonggolnya jadi kayak kita melakukan split saja. Jadi di bawah sini masih banyak, nanti akan tumbuh kembali. Jadi kita split saja pemotongan. Kemudian kita pindah ke pot lain atau polybag baru. Nah, ini kita mendapatkan jadi 4 dan yang paling atas ini menjadi 5. Dan yang paling tua ini kita potong aja. Tapi kita usahakan ini aja, kita tinggal ini aja. Jadi ini tidak bawa akar induknya. Jadi kita tanam lebih banyak, lebih dalam nantinya. Cuma calon tunas baru banyak sekali, ya. Kemudian yang ini yang kita jadikan indukan lagi. Di sini ini banyak, ini tunas baru nanti akan keluar. Nah, ini kita tanam lebih dalam dari semula ya. Jadi tentunya kita nanti agak dalam segini, paling tidak segini. Jadi nanti kita akan dapat bibit lagi di sini. Jadi ini saya melakukan split dengan pencabutan. Jadi setengah caca dengan caca juga itu istilahnya harusnya dipotong setiap buku. Tapi ini untuk supaya tidak terlalu rawan, kita gini aja, karena saat ini juga tidak terlalu butuh mengejar jumlah, karena pasaran aglonema hari ini nggak sedikit sepi dibandingkan dulu. Kalau dulu kita berusaha satu-satu ini, ya, tapi kan penuh risiko. Nah, cuma kalau begini ini resikonya agak lebih ringan. Oke sahabat, kita lanjut.
Dan yang pertama saya tanam yang indukannya, yang jadi indukan. Dan ini saya campur medianya lagi tadi. Saya tambahkan sekam lagi supaya ini karena terlalu apa istilahnya? Terlalu lembek, tidak poros lagi. Jadi saya tambahkan sekam ya. Biar lebih poros. Kemudian saya tambahkan juga ini. Saya tambahkan mana tadi? Ini fungisida bubuk untuk menjaga anti jamur. Bawaan dari ini juga biasanya ini kan bawa jamur sahabat ya. Kemudian jamur dari yang bekas media tadi. Jadi kita bunuh dengan menggunakan fungisida. Oke. Nah, tanahnya tadi gempel gini karena sudah tidak ini terlalu lembek karena hujan lama. Kita campur sekam lagi biar lebih poros lagi. Kalau kohenya sudah lebih dulu tadi. Ya. Indukannya tetap kita pakai pot yang sama. Cuma seandainya ada ini saya tadi tidak siapkan, sebaiknya kita gunakan ini tutup ini. Kita kasih ini sebaiknya kita kasih sekam saja. Karena resiko juga ini pembusukan karena terendam. Jadi ini kalau kita kasih sekam di bawahnya sudah pasti tidak tertutup lubang ini. Ya. Nah, kita tanam lagi ya lebih dalam sedikit dari sebelumnya. Kita untuk mendapatkan bibit baru nanti di sini banyak calon tunas baru. Nah, sudah selesai. Dan ada satu hal yang perlu saya barangkali untuk saya share untuk sahabat-sahabat semuanya, supaya kita berbagi ini ada manfaatnya, khususnya bagaimana kita berinvestasi di tanaman bunga ini atau tanaman hias, menganggap bahwa tanaman ini menjadi aset. Maksudnya apa itu aset? Aset ini artinya sesuatu yang kita punya ini akan memiliki nilai dari hari ke hari, semakin naik nilainya. Contohnya tadi ini satu tanaman, setelah kita pisah seperti ini, kita jual nanti mungkin lebih murah dari tadi setelah rimbun. Namun kita mendapatkan bibit lebih banyak dan nanti akan banyak lagi untuk berikutnya, karena ini dengan niat akan mengembang biakan. Nah, kita tidak perlu tambah modal yang ada, modal yang itu saja. Nah, ini kita dapat lagi dari tadi itu banyak. Ada 5 pohon. Seandainya tadi itu hanya mampunya jual umpamanya hanya 200.000 lah. Kita anggap aja lah. Anggap 200.000. Tapi setelah kita buat kayak gini, kita bisa dapat lebih mahal. Taruh kalau ini kita jual harga 100.000 atau 80.000 lah. Satu gini 80.000, 80.000. Berarti 8 kali 5 dapat 400.000, dapat masih itu. Kalau kita jual tadi 400.000 belum tentu, tapi kalau 200 barangkali ada yang beli. Tapi hanya segitu. Tapi setelah kita pisah seperti ini, maka kita akan mendapatkan uang lebih banyak dan kemungkinan ini pun nanti tidak lama nanti akan punya keturunan lagi, punya anakan. Seperti itu kira-kira sahabat. Jadi saya usaha bunga di sini atau usaha tanamannya, saya selalu menganggap bahwa ini adalah satu aset. Satu hal yang bisa memberikan keuntungan sepanjang masa selama itu kita pelihara dan kita urus. Ya, nah itu yang kadang-kadang barangkali tidak terlalu terpikirkan banyak orang. Banyak orang hanya sekedar hobi. Alangkah baiknya kalau hobi ini disalurkan menjadi satu potensi untuk bisa
menambah penghasilan tambahan, ya. Ada penghasilan tambahan dari usaha hobinya, ya. Dari hobi menjadi satu peluang usaha. Barangkali seperti itu sahabat ya. Itu hanya informasi dari saya, sesuai dengan pengalaman yang saya lakukan dari hari ke hari, dari saya usaha yang ada tadi. Kadang-kadang tanaman seperti ini biasanya boleh saya katakan hanya datang ke sini berawal dari satu, kemudian menjadi ratusan, bahkan tanpa batas. Jadi seperti itulah kira-kira. Jadi terus aset menjadi aset, dan tentunya suatu saat kalau terjadi ada semacam booming lagi, maka ada penghasilan ledakannya, ada kuantum ledakan penghasilannya di situ. Karena sudah mulai banyak jumlah tanamannya. Yang tadinya berawal dari satu, barangkali barang itu saya beli anggap aja 80.000 menjadi jutaan, bahkan sampai puluhan juta. Kira-kira seperti itu. Oke sahabatku semuanya, yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan di share jika dirasa bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.